Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 31 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Dipisahkan oleh Roh. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 22 yang berbunyi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. 1 Korintus 6 ayat 11 mengungkapkan sesuatu yang luar biasa tentang ciptaan baru. Ayat itu mengatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Perhatikan kata yang digarisbawahi, dikuduskan. Artinya engkau telah dipisahkan atau dikhususkan oleh Roh Kudus. Engkau telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Meterai itu adalah tanda rohani yang mengidentifikasi engkau sebagai milik Allah. Di alam roh, engkau membawa tanda tangan ilahi. Roh Kudus ini juga digambarkan sebagai uang muka, uang jaminan, atau deposit dari warisan kita. Itu artinya, Allah telah memberikan Roh Kudus kepadamu sebagai bukti bahwa segala sesuatu yang Dia janjikan dalam Kristus sudah menjadi milikmu. Jika Dia memberikan rohnya kepadamu, Dia telah memberikanmu akses kepada segala sesuatu yang lain. Kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu berarti Allah berkata, engkau milikku, engkau istimewa, engkau diakui di surga. Malaikat melihat tanda itu. Setan mengenalinya. Haleluya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Pemisahan ini bukanlah pemisahan karena keterasingan, melainkan karena perbedaan. Artinya, engkau mendapat perkenanan Allah, otoritasnya, dan perlindungannya. Engkau dipisahkan dari dosa, ketakutan, penyakit dan kemiskinan, menuju kehidupan baru yang penuh kebenaran, kedamaian, dan kekuasaan. Engkau tidak seperti dunia. Engkau berada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalammu. Kehadirannya di dalammu adalah jaminan kemenanganmu di dunia ini, dan jaminan kemuliaan kekalmu. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Haleluya, hiduplah dalam kesadaran akan kebenaran ini. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman berikut. Aku dimeteraikan dan dipisahkan oleh Roh Kudus dari dosa, bahaya, dan kematian, menuju kebenaran, kedamaian, kemakmuran, kemenangan, kemuliaan, dan kekekalan. Aku hidup dalam kesadaran akan kehadiran, bimbingan, dan kuasanya. Aku dimuliakan untuk kebesaran dan berjalan dalam kepenuhan warisanku dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 1 ayat 13-14, Roma 8 ayat 16-17, 2 Korintus 1 ayat 21-22. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.